maha suci Allah dari apa yang dikatakan oleh orang-orang zalim. Ingat, beliau menggunakan kalimat zalim. Berarti Pak, yang meyakini Allah di atas aras, mereka zalim Pak. Baik, terakhir makna kalimat tauhid. Kalau tadi kan terjemah ya Bapak Ibu ya, terjemah sama makna tafsir beda. Kalau terjemah itu sekedar translate ya, tapi kalau makna itu lebih dalam. Makna itu lebih dalam tentang maksud daripada kalimat la ilaha illallah itu apa gitu ya. Saya akan kutipkan satu penjelasan dari kitab yang direkomendasikan oleh Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ya, Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu pernah merekomendasikan kita untuk belajar kitab namanya Sulamu At-Taufiq. Ya, kitab apa? Sulamu At-Taufiq. Ya, ini kitab saya kaji di Majelis Al-Kamilah. Ya, almarhum Kiai Haji Endang Barnas. Kita malam Selasa ya, malam Selasa pekan ketiga dan keempat sekarang itu bahas kitab Sulamu Taufiq di sana ya. Nah, kalau dulu waris terus ya, bahas ilmu waris ya, harta warisan ya. Sekarang kita sudah mulai baca Sulamut Taufiq ya. Kitab ini karya siapa aja Mas? Sulamut Taufiq ini karya seorang ulama besar. Beliau Habib ya, keturunannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Yaman. Namanya Al-Imam Abdullah bin Husain. Abdullah bin Husain Al-Hadrami ya. Hadrami itu di Yaman ya, Hadramaut ya. Dan beliau seorang Habib, keturunannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kitabnya ini manfaatnya ya, keberkahannya itu Masya Allah luar biasa Pak. Seluruh pesantren jamaah ya, para kiai, para santri itu pasti mengkaji kitab ini ya, namanya kitab Sulamu At-Taufiq ya. Mbah Haji Hasyim Asy'ari Pak, pendiri NU itu menganjurkan kitab ini. Di kitab apa itu ya, Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah, beliau mengatakan ilmu yang fardu ain itu kan ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu tentang akhlak ya, tiga kan, tauhid, fikih, dan akhlak. Tiga ilmu ini kata Mbah Hasyim Asy'ari ada lengkap di satu kitab ini, Sulamu At-Taufiq. Sebetulnya dua, beliau Pak Kiai Haji Hasyim Asy'ari merekomendasikan dua kitab. Satu kitab Sulamu At-Taufiq, satu lagi kitab karya Imam Al-Ghazali, apa itu? Bidayatul Hidayah ya, betul Ustaz. Bidayatul Hidayah itu juga sama, ada tauhidnya, ada fikihnya, ada akhlaknya ya. Maka saya berharap Bapak Ibu atau para ustadz, para kiai mau mengkaji dua kitab itu, salah satunya lah bisa dibacakan Sulamu Taufiq atau Bidayatul Hidayah, karena itu isinya tentang fardu ain, ilmu fardu ain yang wajib diketahui oleh orang awam seperti kita. Nah, kita baca ya. Makna kalimat tauhid la ilaha illallah dijelaskan oleh pengarang kitab Sulamut Taufiq, yaitu Al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Husain Asy-Syafi'i Al-Asy'ari Al-Hadrami rahimahullahu ta'ala. Ustaz Abdullah bantu dibaca, nanti saya yang menerjemahkan nanti ya. Dibaca saja. Kita tolaban lil barokah. Wa makna asyhadu sampai sampai akhir lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi amin. Amin ya Allah. Wa ma'na asyhadu an la ilaha illallah an ta'lama wa ta'taqida wa tu'mina wa tusaddiqa an la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah al-wahidul ahadul awwalul qadimul hayyul qayyumul baqi ad-daimul khaliqur raziqul al-alimul qadir al-fa'alul lima yurid. Ma syaa Allah kana wa ma
العلي العظيم موصوف بكل كمال منزه عن كل نقص ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهو القديم وما سواه حادث وهو الخالق وما سواه مخلوق وكلامه قديم كسائر صفاته لأنه سبحانه وتعالى مبين لجميع المخلوقات في الذات والصفات والأفعال ومهما تصورت بذلك فالله تعالى لا يشبه ذلك سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. Alhamdulillah, terima kasih, jazakallahu khairan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Husain Al-Hadrami Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullahu taala mengatakan begini. Wa ma'na asyhadu an la ilaha illallah. Makna kalimat asyhadu an la ilaha illallah adalah anta'lam. Ini harus dicatat ini ya. Karena di PowerPoint tidak saya terjemahkan. Anta'lam, engkau mengetahui, wa ta'taqida, dan engkau yakin betul. Ta'taqid itu apa? Yakin betul. Wa tu'min, dan engkau percaya. Wa tusaddiq, dan engkau benarkan. Jadi harus ada empat kalimat ini. Harus tahu, ta'lam itu engkau tahu. Wa ta'taqid, harus yakin, ya toh, kalian yakin. Wa tu'min, dan kalian harus percaya. Wa tusaddiq, bahkan harus membenarkan. Empat-empatnya ini harus ada, ya. Satu apa tadi? Empat ya. Mengetahui, meyakini, mempercayai, dan membenarkan. Wa tusaddiq itu membenarkan. Apa? Allah ma'budu bihaqqin fil wujud, bahwasanya tidak ada yang berhak untuk disembah. La ma'buda itu tidak ada yang berhak untuk disembah. Bihaqqin, berdasarkan kebenaran, fil wujudi, di alam semesta ini, illallah, kecuali hanya Allah. Itu harus yakin Pak, betul. Harus tahu, harus yakin, harus percaya, dan harus membenarkan bahwa tidak ada yang berhak untuk disembah di alam semesta ini. Tidak ada yang berhak untuk disembah berdasarkan kebenaran kecuali hanya Allah saja, gitu ya. Itulah kalimat la ilaha illallah. Tapi ada lanjutannya. Jadi ternyata makna la ilaha illallah ini panjang sekali Pak. Kita selama ini ya tahunya cuma terjemahnya saja gitu ya. Padahal yang paling penting yang harus ditanamkan dalam hati itu makna yang terkandung sebetulnya, ya kan? Cuma kan ilmu seperti ini kan memang jarang dibahas, ya toh? Jarang dibahas. Makanya hukumnya fardu ain belajar seperti ini tuh, supaya kita kenal dengan Allah, ya. Supaya kita ini semakin ta'zim, semakin mengagungkan Allah, hormat, betul-betul hormat kepada Allah itu, ya. Tidak boleh dianggap seperti biasa saja. Nah, setelah ini jamaah, pengarang Sulamul Taufik menjelaskan lafaz Allahnya itu. Kan illallah kan, kecuali hanya Allah. Allah itu kata beliau al-wahidu al-ahadu. Siapa yang masih ingat? Dulu kan sudah membahas sifat wahdaniyah. Apa bedanya al-wahid sama al-ahad? Ayo, yang bisa jawab dapat kipas angin. Kipas angin. Dapat hadiah umroh. Ya, biaya sendiri, sepeda. Ya. Ayo, siapa yang masih ingat Bapak Ibu? Apa bedanya kalimat al-wahid sama al-ahad? Kan terjemahnya sama, Maha Esa kan? Al-wahid itu ya Maha Esa, al-ahad Maha Esa. Tapi beda, maksudnya beda. Waktu itu sudah kita terangkan. Siapa yang masih ingat atau dicatat waktu itu? Kalau dari segi tanpa bentuk, ukuran, tanpa rupa. Ya, itu apa? Ahad. Kalau wahid? Kalau Maha Esa dari segi tidak ada Tuhan yang lainnya. Sip, alhamdulillah. Jazakallah khairan. Jadi begini Bapak Ibu, ini kita ingatkan kembali. Kalau al-wahid
wahidun kan satu, wahid. Itu kata para ulama, Allah Maha Esa dari segi tidak ada Tuhan yang kedua, tidak ada Tuhan ketiga. Pokoknya satu-satunya Tuhan adalah Allah. Itu Al-Wahid. Yang selama ini kita pahami itu Pak, itu Al-Wahid itu. Tidak ada Tuhan yang lain, ya kan? La ilaha illallah. Itu Al-Wahid itu. Tapi kalau Al-Ahad itu maksudnya adalah Allah Maha Esa dari segi Allah Maha ada tanpa bentuk, tanpa ukuran, tanpa rupa. Masya Allah. Itulah namanya Esa, Al-Ahad. Allah Maha ada tanpa apa? Bentuk, tanpa ukuran, tanpa rupa. Laisa kamitslihi syai'. Kalau kita ini ada bentuknya, ada ukurannya, ada rupanya, Pak. Allah itu tidak berlaku itu semuanya, Pak. Tidak ada yang tahu hakikat Allah kecuali hanya Allah. Kita tidak tahu hakikat Allah seperti apa. Ya, yang penting kita mensucikan Allah dari menyerupai makhluk. Jangan samakan Allah dengan makhluk. Nah, itu ahad tuh seperti itu, Pak. Makanya surat Al-Ikhlas itu qul huwallahu wahid apa qul huwallahu ahad? Qul huwallahu ahad. Karena kalau wahid semua orang insya Allah tahu wahid. Tuhan itu ya satu, nggak mungkin ada Tuhan kedua. Kalau Tuhan kok ada dua itu kacau nanti ya, ya kan? Kacau ya. Tuhan itu pasti satu. Nah, semua orang yang fitrahnya suci, akalnya sehat, pasti yakin Allah itu Tuhan itu satu. Nah itu namanya wahid. Tapi kalau ahad kan tidak semua orang tahu, Pak. Ya, ahad tidak semua orang tahu. Oleh karena itu Al-Quran itu di dalam surah Al-Ikhlas menyatakan kul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa dialah Allah yang Maha Esa dari segi apa? Maha ada tanpa bentuk, tanpa ukuran, tanpa rupa. Laisa kamitslihi syai'. Yaitu mukhalafatuhu lil hawadits itu. Ya. Itu namanya ahad. Ya. Iya, walam yakul lahu kufuwan ahad, yang tidak ada yang setara dengan Allah ya. Baik. Kemudian al-awwal al-qadim sama ini. Al-awwal sama al-qadim itu sama. Ayo apa? Sifat nomor 2 kalau sifat 20. Ya, Allah itu maha pertama tanpa permulaan. Allah tidak dilahirkan, tidak dimunculkan oleh siapapun, Pak. Allah itu Allah Tuhan kok ya. Tuhan, tidak ada yang memunculkan Allah, tidak ada yang menciptakan Allah ya. Kalau kita ini diciptakan oleh Allah, ada permulaannya. Tapi kalau Allah Qadim, Allah itu Al-Qadim, maha pertama tapi tanpa permulaan. Maksudnya tidak diawali dari ketiadaan. Nah itu namanya Al-Awwal dan Al-Qadim. Al-Hayyu apa? Yang maha hidup. Anda harus yakin, Pak, ketika mengucapkan la ilaha illallah tadi al-wahid, al-ahad itu diresapi maknanya. Al-awwal al-qadim, Allah yang maha esa. Dari segi apa tadi dua-duanya Anda hafalkan itu ya. Terus Allah itu maha pertama tanpa permulaan. Allah itu al-hayyu maha hidup. Al-qayyum. Nah, maknanya ada 2 al-qayyum ini. Satu yang maha mengatur semua makhluk, itu Al-Qayyum. Ada juga yang mengatakan Al-Qayyum itu qiyamuhu binafsihi. Allah maha suci dari tempat dan arah. Allah tidak butuh pada yang lain. Tidak butuh arasy, tidak butuh tempat, tidak butuh arah. Itulah Al-Qayyum ya. Al-Baqi ad-Daim apa? Allah itu maha kekal, tidak berakhir. Allah kekal selama-lamanya, bahkan tidak berubah. Nah, awas itu. Itu harus ditambahkan ya. Selain tidak mati ya, harus ditambahkan apa? Tidak berubah, baik zatnya maupun sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Al-Khaliq apa? Anda harus yakin Allah itu yang menciptakan kita, yang menciptakan semuanya. Ya. Tahu angin, Pak, angin. Angin. Ya, udara, angin. Itu dulu nggak ada itu, Pak. Itu yang membuat, yang menciptakan Allah. Ya Allah. Anda tahu cahaya? Itu yang membuat siapa cahaya itu? Allah, Pak. Ya. Selain cahaya apa namanya? Gelap.
Itu yang menciptakan gelap siapa Pak? Allah, ya Allah. Semuanya ini Allah Pak. Khaliqu kulli syai'. Allah itu pencipta segala sesuatu. Mau yang bentuknya besar atau yang kecil sampai paling kecil. Apa yang paling kecil itu? Masih ada yang lebih kecil lagi dari atom. Apa Mas Arif? Yang paling kecil dari atom apa namanya? Hah? Inti atom ya. Ada yang bilang apa sih kemarin tuh? Kuak apa sih? Ya, kalau kita belajar fisika ya, kuantum itu ada namanya kuak. Penemuan terbaru itu katanya ada yang lebih kecil dari atom, sampai tidak bisa dilihat lagi Pak. Sudah paling kecil tapi dia ada. Ya Allah, itu semuanya yang menciptakan adalah Allah SWT. Dari yang paling terkecil sampai yang terbesar yaitu aras, itu adalah penciptanya adalah Allah, Al-Khaliq. Masya Allah. Ar-Razik. Apa Ar-Razik? Allah yang maha memberi rezeki. Rezeki ini tidak hanya duit ya, tidak hanya uang. Rezeki ini macam-macam Bu. Punya suami itu rezeki, punya istri rezeki, punya apa? Kendaraan rezeki, punya anak rezeki. Ya, apalagi bisa ngaji rezeki Pak, bisa ngaji ini rezeki Pak ini. Ya Allah ya, tidak semua orang dapat pahala ngaji seperti kita ini ya. Yang pahalanya lebih besar dari sholat sunnah 1000 rakaat. Ya Allah, semuanya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ar-Razik ya. Al-Alim. Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, bahkan yang nanti akan terjadi. Allah Maha tahu semuanya. Ya Allah. Yang tersembunyi di hati kita pun Allah tahu. Al-Alim ya. Al-Qadir. Apa Al-Qadir? Yang Maha kuasa, sifat kudrah. Kalau al-alim sifat ilmu ya. Al-fa'alu lima yurid, yang melakukan apapun yang dia kehendaki. Berarti Allah Maha menghendaki segala sesuatu. Apapun yang terjadi di alam semesta itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Masyaallahu kana. Apapun yang dikehendaki oleh Allah pada azali, kana pasti terjadi. Ya, pasti terjadi, Pak. Wa ma lam yasha, dan apapun yang tidak dikehendaki oleh Allah pada azali, lam yakun, pasti juga tidak akan terjadi. Ya, karena semuanya itu berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namanya sifat apa? Iradah ya, sifat iradah, yurid ya, iradah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Mausufun bikulli kamal. Allah itu punya sifat yang sempurna. Semua sifat-sifat Allah itu sifat kamal, sifat sempurna, dimiliki oleh Allah tanpa batasan. Ya, sifat Allah tidak terbatas. Allah Maha sempurna. Itu namanya kamal. Munazzahun an kulli naqsin, dan Allah itu jamaah disucikan. Munazzah itu tanzih itulah, atau tasbih ya. Disucikan an kulli naqsin, dari semua sifat kekurangan. Apa sifat kekurangan apa, Pak? Sifat makhluk. Iya. Bergerak, diam, berwarna, bertempat, bersemayam, duduk, naik turun, tidur, ya, ngorok. Itu sifat makhluk, itu tidak berlaku bagi Allah. Termasuk diam dan bergerak itu tidak berlaku bagi Allah, Pak. Mungkin, mohon maaf, sebagian dari kita mungkin agak sulit memahami gimana itu Pak Ustaz. Tidak diam, tidak bergerak itu gimana? Ya kan Pak ya? Ya itulah Allah Pak, yang hakikatnya tidak diketahui oleh akal kita. Dulu kita waktu kecil juga begitu. Allah itu tidak laki-laki, tidak perempuan, kan agak bingung anak kecil kan ya. Gimana itu? Sampai ada yang bilang waria, ya, naudzubillah kan ya. Iya. Gimana? Tapi kita seiring dengan berjalannya waktu paham, karena Allah bukan manusia, gitu aja. Allah bukan benda, Allah bukan manusia. Nah, begitu juga jamaah. Allah tidak bergerak, tidak diam. Karena bergerak dan diam itu sifat kita, makhluk ciptaan Allah. Adapun Allah enggak berlaku itu semuanya. Dan tidak ada yang tahu hakikat Allah kecuali hanya Allah. Itulah laisa kamitslihi syai'. Memang benar-benar beda Allah itu Pak. Mukhalafatuhu lil awadis ya. Makanya nikmat yang paling nikmat nanti adalah melihat Allah Subhanahu wa taala.
laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir, fahuwal qadim. Tadi sudah ya, bahwa Allah itu satu-satunya yang qadim tanpa permulaan. Wa ma siwahu hadis. Adapun selain Allah hadis, ada permulaan. Ini yang hadirnya ada permulaannya kan? Ada, cek aja KTP-nya. Nah, lahirnya kapan? Nah, itu namanya hadis, Pak. Ya. Jamaknya hawadis, ada permulaannya. Wa huwal khaliq, Allah itu yang menciptakan. Wa masiwahu makhluk. Adapun selain Allah makhluk. Pokoknya selain Allah makhluk. Saya tanya, aras itu makhluk bukan? Makhluk. Selain Allah pokoknya makhluk. Makanya kaidahnya wa masiwahu makhluk. Ini hafalin, Pak. Wa huwal khaliqu wa ma siwahu makhluk. Dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu, adapun selain Allah itu makhluk diciptakan oleh Allah ya. Berarti ini, Pak, antara saya dengan Pak Sulaiman nih, ini apa namanya? Jarak ya. Dia kosong kan ini? Kosong ya, jarak antara saya dengan Pak Sulaiman kosong. Ini dulu nggak ada ini, Pak. Ini nggak ada itu. Ini diciptakan oleh Allah, jarak ini ya. Bahkan apa istilahnya? Ruang ya, istilahnya ruang ya, space ini, Pak. Ini diciptakan oleh Allah, Pak. Ya Allah. Wah masih wahu makhluk. Selain Allah itu makhluk. Kalau makhluk berarti dulu tidak ada, gitu loh. Yang namanya makhluk dulu tidak ada. Diciptakan, diadakan oleh Allah, gitu ya. Masya Allah. Wa kalamuhu qadim kasair sifatihi. Kalamnya Allah itu qadim. Nah, ini belum kita bahas kalau dalam sifat 20 ya. Nah, nanti deh setelah lebaran. Li'annahu subhanahu wa ta'ala mubayyinun li jamil makhluqat. Allah itu beda dengan seluruh makhluk. Fi dzati, baik dari segi zat, was sifat ataupun sifat, wal af'al ataupun perbuatannya Allah. Ikuti saya. Wa mahma tasawwarta bibalik. Fallahu ta'ala la yushbihu dzalik. Apapun yang engkau bayangkan tentang Allah, maka sesungguhnya Allah tidak seperti itu. Nah, itu bahasa Arabnya wa mahma tasawwarta bibalik fallahu ta'ala la yushbihu dzalik. Ini dihafalkan nih, Pak, hafalkan ya. Ini bisa jadi materi kultum tarawih ini. Iya, ya. Kalau mendadak misalnya ustadznya nggak datang, ya toh? Wah, ustadznya nggak datang, Pak Yai nggak datang nih. Siapa ini yang kultum? Pak Sulaiman atau Mas Arif ya, suruh kultum. Ngomong apa ya? Ngomong ini, jelaskan aja. Wa mahma, jamaah hadirin sekalian, para ulama mengatakan diantaranya pengarang Sulamut Taufik, beliau menyatakan wa mahma tasawwarta bibalik. Apapun yang engkau gambarkan, yang engkau pikirkan tentang Allah di kepalamu, di pikiranmu, fallahu ta'ala la yushbihu dzalik. Allah itu tidak seperti itu. Jadi Allah bukan cahaya, Allah bukan benda, Allah bukan manusia, Allah bukan apapun. Pokoknya salah semua yang kita pikirkan ya. Laisa kamitslihi syai'. Ini dihafalkan nih, Pak. Kalimat-kalimat seperti ini bagus ini. Wa mahma tasawwarta bibalik wallahu ta'ala la yushbihu dzalik ya. Hafal ya? Insyaallah setelah ini hilang. Ya. Subhanahu wa ta'ala amma yaqulu dzalimun uluwan kabira. Maha suci Allah dari apa yang dikatakan oleh orang-orang zalim. Ingat, beliau menggunakan kalimat zalim. Berarti, Pak, yang meyakini Allah di atas aras, mereka zalim, Pak. Ya Allah. Yang meyakini Allah ada bentuknya, Allah ada tangannya, dia zalim. Itu orang zalim. Makanya pengarang Sulamut Taufik menutup kalimat ini dengan Subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah dari menyerupai makhluk-makhluk. Maha suci Allah amma yaqulu dzalimun, dari apa yang dikatakan oleh orang-orang zalim. Ya tadi orang zalim itu yang tidak sesuai dengan yang tadi disampaikan. Yang meyakini Allah berada di suatu tempat, di aras misalnya, itu zalim mereka, Pak. Orang zalim mereka. Ya, zalim kepada Allah, zalim kepada diri sendiri itu. Ya Allah, ya. Nah, kita insya Allah akidah kita ini sesuai dengan pemahamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan pemahaman para ulama salaf ahlus sunnah wal
wal jamaah. Uluwan kabira, maha suci dengan yang setinggi-tingginya ya. Uluwan kabira itu setinggi-tingginya. Derajat Allah itu lebih tinggi dari seluruh makhluk-makhluknya. Wallahu a'lam bishawab.